Bapak Sungaidi SPD MPD, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Gonggong, Bapak Hieronymus Dian Adriana SPD, yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 4 Gonggong beserta pengurusnya, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 4 Gonggong, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru staf administrasi SMP Negeri 4 Gonggong yang kami hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 4 Gonggong oleh Bapak Toko Wardoyo SPD MPD dan Bapak Sungaidi SPD MPD segera dimulai. Susunan acara pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, laporan panitia. 4, sambutan Kepala SMP Negeri 4 Gonggong. 5, sambutan dan pengarahan oleh tim penilai kinerja kepala sekolah. 6, doa. 7, penutup. Dilanjutkan proses penilaian kinerja kepala sekolah dan evaluasi oleh tim penilai pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 4 Gonggong dapat berjalan dengan lancar, baik dan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Niken Sumekar SPD. Kepada beliau disilakan. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang ketiga, laporan panitia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Bernadette Budi Banuwati SPD. Disilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Marilah pada pagi hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak rahmat karunia kepada kita semua. Bapak Topo Wardoyo SPD MPD, Bapak Sungedi SPD MPD, Bapak Pengurus Komite SMP Negeri 4 Gonggong, dan kepada Bapak Kepala Sekolah Hieronymus Dian Adriana SPD. Selamat pagi, selamat berjumpa di sini, dan yang utama kami ucapkan terima kasih atas rawuh panjenengan semua. Tak lupa kepada saudara-saudaraku teman sejawat. Terima kasih untuk semua yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama. Kepada tim penilai kinerja kepala sekolah, kami sudah berusaha seperti yang Bapak Ibu persani. Di hadapan kita semua banyak stok map berisi data dokumen. Kami sudah berupaya seoptimal mungkin. Namun jika di dalam usaha-usaha kami masih ada kekurangan, yaitulah keterbatasan kami. Untuk itu kami mohon bimbingan petunjuk lebih banyak lagi agar kami di dalam berkarya sungguh akan bisa menghasilkan yang baik. Teristimewa sekarang ini kita berada pada masa pandemi. Kebingungan serta-merta ada di pihak kita. Bergerak begini bingung, bergerak begitu juga bingung. Dalam hal ini nanti mohon kepada tim penilai kinerja kepala sekolah petunjuk yang baik bagi kami di dalam kami beraktivitas. Sekali lagi pada kesempatan hari ini, monggo kepada tim penilai, inilah gambaran karya kami, usaha kami. Sepenuhnya kami butuh bimbingan dari Bapak. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Bernadette Budi Banuwati SPD. Meningkat acara yang keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 4 Gonggong yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hieronymus Dian Adriana SPD. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Topo Wardoyo SPD MPD, yang saya hormati Bapak Sungedi SPD MPD selaku tim penilai asesor PKKS SMP Negeri 4 Gonggong dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Ketua Komite dan pengurusnya, yang saya hormati pula
Bapak, Ibu guru, dan tenaga administrasi SMP Negeri 4 Gombong. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberi rahmat sehat, bisa beraktivitas kembali, bisa berkarya kembali. Khususnya di hari ini ada tim penilai kinerja kepala sekolah yang hadir. Saya sampaikan selamat datang, Sugeng Rawuh, juga pada pengurus komite, juga kepada semua Bapak Ibu guru dan karyawan. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya, keluarga besar SMP Negeri 4 Gombong yang telah mendoakan, mendukung, dan bekerja sama, khususnya dalam mempersiapkan perangkat PKKS, sehingga bisa terpapar di sini, di meja ruang rapat ini, dokumen-dokumen milik SMP Negeri 4 Gombong, bukan milik saya pribadi, tetapi milik SMP Negeri 4 Gombong. Saya sebagai kepala sekolah hanya bisa memberi motivasi, memberi dukungan, membantu sejauh yang saya bisa. Artinya kerja keras ini adalah kerja keras panjenengan, bukan saya semata-mata. Untuk itu saya sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semuanya. Untuk itu izinkan saya untuk memaparkan, mempresentasikan kinerja maupun kesiapan dokumen SMP Negeri 4 Gombong dari tahun 2019 sampai PKKS 2020 ini. Di mana di tahun 2019 dengan tahun 2020 tentunya ada perubahan yang harapannya adalah menuju kebaikan kita bersama. Untuk itu mohon untuk bimbingan dan pencerahan nantinya dari Bapak tim penilai. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan sana sini. Untuk itu nanti mohon untuk bimbingannya, karena ini yang bisa kami lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini adalah harapan dari tim penilai, dan semoga bisa menjadi tolak ukur untuk PKKS tahun 2020. Untuk kesiapan dokumen PKKS SMP Negeri 4 Gombong di tahun 2020, yang pertama analisis SWOT. Kalau di 2019 kita hanya mengandalkan di KTSP saja yang tidak begitu lengkap. Di tahun ini kita membuat dokumen tersendiri khusus analisis SWOT SMP Negeri 4 Gombong. Kemudian yang kedua, EDS, evaluasi diri sekolah. Di tahun 2019 kami juga sudah buat berdasarkan aplikasi Excel yang sudah kita pakai dari tahun ke tahun. Saya hanya mengikuti karena tahun 2018 kami baru menjadi kepala sekolah, jadi kami masih menggunakan aplikasi Excel yang lama, termasuk juga PMP, peningkatan mutu pendidikan, itu juga ada, tapi masih tahun 2019, tahun 2020 belum keluar. Kemudian RKJM, rencana kerja sekolah yang jangka menengah, yang 4 tahunan. Saya hadir di sini 2018, sudah saya coba buat, tetapi kami belum menandatangani, mengesahkan di Dinas Pendidikan karena masih ragu. Kemudian di tahun 2019-2020 kami membuat lagi dan kami sahkan di Dinas Pendidikan. Jadi RKJM baru dibuat tahun kemarin dan tahun ini masih berlaku 4 tahun ke depan. Kemudian rencana kerja sekolah yang tahunan atau RKT, rencana kerja tahunan, ini sudah dibuat setiap tahun, sejak tahun 2019 kami buat, 2020 juga kami buat. Kemudian laporan keuangan sekolah kami selalu membuat
setiap tahunnya sejak pengawasnya Pak Topo, kemudian Pak Sungedi, tentunya banyak masukan dan revisi. Kami mohon maaf, kami masih banyak belajar, tapi kami berupaya untuk memenuhi standar dari sebuah sekolah melaporkan keuangan. Dan untuk yang tahun 2020 karena keuangan masih berjalan, tentunya belum dibuat laporan, akan dibuat laporan nanti di akhir tahun ajaran. Kemudian rencana anggaran sekolah ini dibuat, tahun kemarin buat, sekarang juga buat lagi. Kemudian RKS APBS perubahan tahun kemarin juga ada, tahun ini belum dibuat karena masih tahun berjalan. APBS tahun 2019 ada, tahun 2020 ada. KTSP dan reviewnya juga ada di tahun kemarin, tahun ini masih ada, kita buat, kita rutin, ditambah dengan KTSP pandemi yang juga sudah disahkan oleh pengawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Tentunya serangkaian yang kami sebutkan tadi ini adalah upaya kita bersama, kita kerja dari 8 standar mengusulkan program-programnya, baik itu program yang butuh biaya ataupun tidak, kami mintakan dari 8 standar, kemudian kami akomodir dan kami setujui bersama untuk menjadi sebuah program sekolah yang dituangkan, kalau yang butuh biaya ya dituangkan dalam APBS atau RKAS. Kemudian visi misi kepala sekolah tahun kemarin ada, tahun ini juga kita tetap membuat program sekolah. Ada tahun kemarin, tahun ini juga ada. Program WAKA juga sudah dibuat oleh WAKA SMP Negeri 4 Gombong tahun 2019, tahun 2020. Program 8 standar tahun lalu belum lengkap, tahun ini sudah mulai dilengkapi. 8 standar membuat program. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Terima kasih pada 8 standar yang sudah membuat program-programnya, karena di awal tahun saya ke sini memang masukan dari teman-teman ke saya agar memberdayakan 8 standar agar tahu fungsinya masing-masing. Nah, di tahun ketiga ini teman-teman sudah berhasil membuat program. Yang kemarin memang program sudah berjalan, tetapi secara administrasi ada yang belum membuat, tapi tahun ini saya sampaikan terima kasih. Kemudian SK Komite ada di 2019, 2020 juga ada. Kemudian ada ART Komite, tahun kemarin belum ada, tahun ini kita buat ADART. Kemudian Tata Kelola Keuangan Komite, tahun kemarin belum ada, tahun ini kita buatkan Tata Kelola Keuangan Komite, termasuk kita buatkan SK Honor GTT PTT yang disahkan oleh Ketua Komite. Jadi ini menjadi ketetapan yang suatu waktu bisa diubah sesuai dengan dana di SMP Negeri 4 Gombong. Termasuk di tahun ini SMP Negeri 4 Gombong memberikan BPJS Ketenagakerjaan buat tenaga GTT PTT. Kemudian penghargaan dan sanksi, ini sudah ada SK-nya di tahun 2019, tahun 2020 kita selain SK juga mendokumentasikan, memberi penghargaan kepada Bapak Ibu yang berprestasi. Kalau yang tahun dulu, kalau tidak salah prestasi untuk Bu Karniasih yang mendapat juara GSN kalau tidak salah. Apa Bu ya? OGN ya, Olimpiade Guru Nasional. Termasuk dari Perpus Dapodikma, maaf. Kemudian yang berikut penghargaan untuk siswa juga diberikan tiap tahun untuk yang berprestasi 5 atau 10 besar. Dokumen foto-foto juga ada. Kemudian catatan prestasi siswa ini tahun 2019 ada. Kami minta tolong Mbak Nur untuk merekap siswa-siswa yang berprestasi dan kebanyakan prestasinya non akademik, dilampiri sertifikat, kemudian direkap juara-juaranya. Dan di tahun 2020 ini ada penambahan kejuaraan, jadi tinggal melengkapi atau menambah. Kemudian tahun yang berikutnya nomor 2019, program laporan MONEF tindak lanjut supervisi akademik. Kami setiap tahun mengadakan supervisi akademik 2 kali, setiap semester 1 kali. Semester yang kedua tahun ajaran kemarin kami membuat
tetapi masih dalam bentuk supervisi WFH, work from home. Jadi kita buat semampunya Bapak tim penilai. Jadi kalau kalau ada kesalahan ya mohon koreksinya, tapi kami berusaha untuk mensupervisi Bapak Ibu ketika WFH di semester 2 kemarin. Di semester 1 ini karena sudah tidak WFH, kita juga mengadakan supervisi, hanya bentuknya pelaksanaan supervisinya ada yang menggunakan WA group, ada yang menggunakan daring, ada yang menggunakan kunjungan belajar, tapi kami sudah melakukan. Untuk yang berikutnya, program dan laporan PKG tahun 2019 ada, tahun 2020 programnya sudah ada, tetapi laporannya belum kami buat karena ini masih on proses. Artinya nanti berakhir di bulan Desember tahun 2020, Bapak Ibu Guru sudah memiliki nilai PKG. Jadi untuk tahun 2020 laporan PKG masih dalam proses dengan dibantu oleh standar PTK. Kemudian laporan kegiatan ekstrakurikuler tahun 2019 belum lengkap, ada tapi belum lengkap. Tetapi di tahun 2020 ini, tahun ajaran ini, karena tidak ada ekstra, tentunya tidak ada laporan ekstrakurikuler. Kemudian laporan kegiatan ada tahun 2019, tahun 2020 ini yang sudah kita buat PPDB tahun ajaran 2020-2021, BIMTEK, IHT, dan PTS. Ini ada laporan kegiatannya. Kemudian yang nomor 23, MONEF tindak lanjut program sekolah tahun 2019 ada, belum lengkap. Yang tahun 2020 kita coba melengkapi meskipun masih banyak kekurangan di sana sini. Kemudian nomor 24, MONEF tindak lanjut RKS atau RKT. Dari RKT itu kita buat MONEF-nya tahun 2019 belum kita buat, tahun 2020 kita coba buat MONEF RKT. Kemudian nomor 25, MONEF tindak lanjut kegiatan. Tahun 2019 belum lengkap, tahun 2020 ada seperti yang kami sampaikan, MONEF untuk PPDB, PTS, dan IHT atau BIMTEK. Kemudian 26, program layanan khusus ada, tahun 2020 ini juga ada, tapi belum saya tulis ini. Kemudian program kantin siswa ada, tahun 2020 juga ada. Program tenaga administrasi sekolah yang dikoordinir oleh PPTK 2019 ada, Mas, ada, tahun 2020 juga ada. Program kesiswaan selalu ada, kewirausahaan juga ada, notulen dan daftar hadir rapat ada, tahun 2020 juga selalu kita buat. Kemudian nomor 33, struktur organisasi sekolah ada di tahun 2019, tahun 2020 ada dan dilengkapi dengan tupoksi masing-masing dari struktur organisasi tersebut. Kemudian nomor 34, maaf ini sama ya, berarti lanjut, nomor 34, sistem informasi. Tahun 2019 ada SK. Tahun 2020 selain ada SK kita buatkan program SIM. Terima kasih kepada standar pengelolaan yang sudah membuat. Kemudian nomor 36, SK-SK dalam 1 tahun pelajaran. Tahun 2019 ada, tahun 2020 ada dan dilengkapi lagi karena selalu dari tahun ke tahun kami harus belajar Pak Pengawas, jadi setiap ada perubahan kami mencoba melengkapi. Kemudian nomor 36, laboratorium SK tata tertib struktur jadwal ada. Nomor 37, apel ada. Ini tadi salah nomor, kelewat, berarti betul ya? Betul, berarti nomor 37 sekarang. Tadi ada yang double. Terima kasih. Ini 2019 ada upacara, kalau yang 2020 ini kita mencoba melaksanakan apel dengan dokumen pendukung, daftar hadir, notulen, dan foto-foto yang selalu kami kirim ke Pak Sungedi, walaupun kadang lupa, mohon maaf Pak, tapi kami punya dokumentasinya. Kemudian nomor 38, email website sekolah ada, 2019-2020, email kepala sekolah ada, buku pembinaan PKB
ada 2019, kami lanjutkan di tahun 2020. Kebetulan teman-teman kami beberapa juga membuat PKB, Pak, bentuk artikel atau PTK. Kemudian nomor 41 buku kasus ada, 42 buku agenda, jurnal kepala sekolah ada. Ini kelewatan lagi nih. Oke. Kemudian yang nomor 43 saya lewati, yang nomor 4 atasnya. LPJ keuangan BOS rutin komite ada, kas opnam BOS ada, komite ada, cuma kita kas opnamnya tidak setiap bulan untuk yang komite. Foto dokumentasi wawancara kepala sekolah dengan warga sekolah ada, foto dokumentasi humas juga ada. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami paparkan pada kesempatan pagi hari ini kepada tim penilai asesor PKKS dari Dinas Pendidikan. Dan apabila mungkin ada yang belum kami masukkan, Bapak Ibu merasa sudah membuat, kami mohon maaf karena kemarin sore kami mendata kesiapan dokumen tersebut. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya. Ini kerja keras panjenengan semua. Saya hanya memaparkan saja. Dan untuk tim penilai kami mohon dukungan dan bimbingannya, kepada komite juga kami mohon dukungan dan bimbingannya dan pencerahan yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dan pemaparan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Gonggong. Dilanjutkan sambutan dan pengarahan oleh tim penilai yang terhormat Bapak Topo Wardoyo SPD MPD dan Bapak Sungedi SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selamat sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Komite, rekan saya Pak Sungedi, dan Bapak Ibu guru serta staf SMP Negeri 4 Gonggong yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bersilaturahmi kembali dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah. Kami berdua ditugaskan oleh kepala dinas dengan membawa surat nomor berapa saya lupa, tapi ada bahwa saya pada tanggal 17 November 2020 ditugaskan di SMP Negeri 4. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan di sini saya melihat panjenengan itu muda semua karena pakai korpri. Memang saya itu kalau upacara tanggal 17-an biasanya sebelum pandemi Covid itu setiap tanggal 17 mesti upacara di Seda. Dan saya selalu mengikuti upacara di Seda dengan tujuan saya menghormati senior saya yang sedang pensiun. Jadi setiap tanggal 17 itu mesti upacara sebelum pandemi ya, sebelum pandemi Covid itu mesti upacara di lapangan Seda, dan saya berusaha untuk mengikuti dengan tujuan saya ingin menghormati rekan senior saya yang sedang pensiun. Pada saat saya lihat itu kelihatannya masih muda-muda karena pakaian korpri. Isi enom-enom kok pada pensiun gitu kan. Demikian juga saya melihat Pak Markus isi enom nggak pakaian korpri. Jadi kelihatan muda Pak Markus dengan kalau pakaian korpri, apalagi pakai masker, kumisnya yang putih sudah tidak kelihatan. Ibu bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan sebelum masalah pendidikan kerja kepala sekolah ini. Saya melihat aura bagus di SMP Negeri 4 ini. Ada mungkin bisa jadi PKKS ini merupakan titik awal untuk membangun SMP Negeri 4 lebih baik.
Karena saya mengikuti SMA Negeri 4 itu lama, saya mengikuti SMA Negeri itu 4 lama, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di SMA Negeri 4, bolak-balik ke SMA Negeri 4, bolak-balik ke SMA Negeri 4, baik. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Masalah keuangan ya SMA Negeri 4 alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dan saya kemarin sayangnya saya tidak ketemu Pak Handoyo untuk setelah pensiun ya. Karena pada saat ada Pak Sungedi saya ingin ketemu Pak Handoyo pada waktu itu, saya ucapkan selamat dengan ternyata sampai pensiun ya. Itu luar biasa loh, itu luar biasa. Kita bisa sampai pensiun itu sebuah buah prestasi yang luar biasa. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu saya mohon kepada panjenengan semua untuk berbenah diri. Ya, untuk berbenah diri, mulai terutama bagaimana meningkatkan SMP Negeri 4 ini melalui kepercayaan masyarakat. Ini yang harus dibangun. Ini harus dibangun. Jadi panjenengan kalau menurut saya segera nanti perbaiki, kalau sudah ini panjenengan lebih dekat dengan anak. Lebih dekat dengan anak, tanamkan karakter. Oleh karena itu sebelum menanamkan karakter kepada anak, panjenengan harus berbenah diri juga. Oleh karena itu harus banyak karakter yang harus ditanamkan pada panjenengan, dan nanti apa yang harus kita ini. Sehingga saya yakin kedepannya SMA Negeri 4 ini bisa meningkat, dan saya yakin bisa lebih bagus ya, karena dari potensi SMA Negeri 4. Kalau saya perhatikan gurunya oke, kinerjanya oke ya. Memang selama ini yang saya perhatikan adalah yang kekurangan di antaranya karakter. Di karakter yang saya soroti adalah karakter. Ibu Bapak yang saya hormati, saya selama berapa tahun menjadi Korsaga SMP Negeri 4, dan kemarin terakhir sebenarnya masih SMP Negeri 4 itu masih bagian saya pada waktu itu, terus kemudian tak lepas ya. Memang sengaja SMP Negeri 4 ini membutuhkan seorang pengawas ya, seorang pengawas yang memang sangat dibutuhkan SMP Negeri 4. Di antaranya pada waktu itu Pak Sungedi kalau seandainya tidak jadi pengawas, itu mungkin kalau dipindah itu mungkin saya usulkan di SMA Negeri 4 Gonggong kalau mereka tidak jadi pengawas. Tapi mereka jauh-jauh sebelumnya Pak Sungedi ini sudah bilang pada saya pada waktu itu, kamu ingin jadi apa Pak Sungedi, mau ke struktural apa ke keuangan? Saya ingin jadi pengawas. Jadi memang cita-citanya Pak Sungedi ingin jadi pengawas, sehingga dia mengabaikan ke struktural. Sebenarnya kalau mau ke struktural mudah bagi Pak Sungedi, apalagi waktu itu punya teman Pak Fuad. Nah sekarang kalau ingin maju ke struktural itu diantaranya gitu, kalau tidak gitu ya nggak ngel gitu loh. Ngel Pak Sungedi dengan Pak Fuad mau seperti itu, tinggal ngomong saja jadi. Tapi Pak Sungedi memang cita-citanya ingin jadi pengawas, dan dengan pertimbangan itulah maka pada waktu itu SMP Negeri 4 Gombong saya lepas. Adalah saya ke sana untuk Gombong, mungkin saya tetap mengambil SMP Muhammadiyah, SMP Pius, SMP yang Sempor sana, kemudian lainnya Karanganyar. Bahkan terakhir malah ditambahin mirip. Saya lepas SMP Negeri 4 Gombong malah saya dapat mirip, itu udah jauh karena itu tambahan terakhir dari Pak Rahmat. Itu memang sengaja panjenengan saya lepas untuk SMP Negeri 4 untuk Pak Sungedi, karena saya mempunyai beberapa hal ya. Ini pandangan saya, walaupun ini akhirnya juga mau dibutuhkan oleh dinas ya. SMP Negeri 4 ini memang membutuhkan orang seperti Pak Sungedi kalau menurut saya. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya mengenal Pak Sungedi itu dari jadi guru. Saya dari jadi guru itu, Pak Sungedi itu guru binaan saya di SMP Sempor 1. Pada waktu itu kepala sekolahnya zamannya Pak Sartono, Pak ya? Sebelum Pak Sartono siapa Pak? Sebelum Pak Sartono? Pak Yunus ya. Pertama Pak Sartono. Pak Sartono jadi kan belum jadi kepala sekolah ya. Jadi kan jadi kepala sekolah zamannya siapa? Pak Sartono kan pada waktu itu. Nah, kemudian Pak Sungedi ya, saya perhatikan dia ketua MKMP, dia juga bagus, penelitiannya bagus. Saya tahunya dari mana? Dia pernah workshop dengan saya waktu masih jadi guru, dia workshop dengan pengawas. Saya perhatikan waktu itu bagus, kenalnya bagus, gayanya bagus, saya gitu kan. Ya alhamdulillah saya doakan jadi kepala sekolah
akhirnya bisa jadi kepala sekolah. Kepala sekolah ditempatkan karena rumahnya Sempor, ditempatkan di SMP Negeri 2 Sempor. Di SMP Negeri 2 Sempor membutuhkan Pak Sungai di sana kelamaan. 6 tahun masih materi kelek-kelek aku jadi harus dipindah apa. Ya karena jelalah setelah ada itu saya mengusulkan juga itu SMP Negeri 1 Karanganyar itu butuh Pak Sungedi, saya katakan karena di SMP Negeri 1 Karanganyar pada waktu itu akhirnya Pak Sungedi saya usulkan untuk di SMP Negeri 1. Alhamdulillah bisa dapat jalan bagus, teman-teman bagus. Tapi Pak Sungedi kan juga mungkin karirnya juga lebih bagus, dia punya kesempatan di SMP Negeri 1 Kebumen, ya akhirnya dia di SMP Negeri 1 Kebumen. Berdasarkan rentetan tersebut, ini pengalaman Pak Sungedi saya yakin banyak mereka, banyak dari SMP 2, dari SMP 1 Karanganyar, dari Negeri Guru, kemudian dari SMP 1 Kebumen terutama. Nah, ini memang perlu ditularkan di SMP Negeri. Terutama saya melihat Pak Sungedi itu gaya berpikirnya berbeda dengan kepala sekolah yang lain. Saya lihat itu. Ya. Karena Pak Sungedi itu sukanya di dalam media itu bagaimana mengatasi masalah. Bagaimana mengatasi masalah, kemudian juga apalagi prinsipnya bagus, dia sukanya itu adalah bagaimana membuat orang lain itu senang. Itu Mas Ngerti ya, prinsipnya itu bagaimana membuat orang lain itu senang. Oleh karena itu, Asmen Negeri 4 ini nanti tolong dengan Pak Sungedi nanti ini akan lebih baik lagi. Kemudian tolong nanti di dalam PKKS ini, kalau masalah nilai itu saya kan gampang ya, saya hanya melihat kentasan itu sudah. Tapi terpenting adalah nanti teman-teman kita kekurangan panjenengan semuanya itu nanti ditulis, nanti tolong sekretarisnya menulis ya dari pesan ejet nanti ditulis sehingga yang terpenting lagi kalau sudah ini panjenengan mau berubah. Tapi apalah artinya sebuah evaluasi di dalam PKKS? Jadi PKKS secara nggak langsung itu evaluasi sekolah. Sudah dicatat diri dengan kekurangan, tapi kok tidak ada tindakan nyata. Lah ini jadi permasalahan lagi. Ya, ini masalah lagi. Ini belum berubah atau enggak? Berubah. Kalau panjenengan ingin berubah dan niat bersama, insya Allah panjenengan akan lebih baik lagi. Dan memang saya kadang-kadang saya tanyakan pada guru-guru saya, ketemu sama guru binaan saya dan kepala sekolah saya, tolonglah iling janji panjenengan kepada Gusti Allah pada saat panjenengan sebelum menjadi pegawai negeri. Jenengan sholat malam, kalau Islam sholat malam, sholat tahajud, sholat apa, minta pada ya Allah mudah-mudahan saya diterima ya Allah pada waktu tes. Kan gitu kan ya? Terus janji ya Allah ini. Oh, bareng diterima kadang kelalen kan janjinya orang Gusti Allah itu yang saya ingatkan ilingo janjine marang Gusti Allah pada saat belum diangkat jadi pegawai negeri. Di situ akan kembali lagi supaya kita baik. Demikian juga yang tidak melalui tes, mungkin ada yang melalui pemberkasan. Yang melalui pemberkasan ini justru mereka dasar utamanya panjenengan itu adalah pengabdian ya, atau wiyata bakti, karakter panjenengan ini sebagai dasar. Dengan pengabdian panjenengan itu ya Allah menciptakan atau menakdirkan panjenengan itu jadi pegawai negeri di pemberkasan tahun 2025 kan gitu. Ada yang dari pemberkasan sini banyak yang diangkat pegawai negeri tahun 2025 itu pemberkasan ada. Ini pada waktu itu saya teringat dipanggil oleh Pak Mahar Mugiono. Saya dipanggil Pak Mahar Mugiono. Saya teringat saya mengawal dipanggil Pak, lihat itu berkatnya guru-guru. Kenapa sih Pak? Lihat itu nilainya. Nilainya itu. Ya memang ada yang tes bolak-balik tes nggak diterima. Tapi memang derajat panjenengan memang dari pemberkasan. Nah dari pemberkasan itu dasarnya apa? Pengabdian. Nah, nilai pengabdian itu yang jenengan pegang bahwa panjenengan diangkat oleh Gusti Allah menjadi pegawai negeri berdasarkan pengabdian panjenengan. Ini yang harus dipupuk terus di situ. Jangan dilupakan itu. Kalau kita melupakan asal-asal sebenarnya kemudian dikabulkan terus kelalen, nah ini jadi permasalahan. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian berikutnya masalah teknik. Nanti di dalam penilaian kerja kepala sekolah ini itu membutuhkan responden dan juga membutuhkan ada observasi, ada responden. Nanti saya membutuhkan responden, yaitu 2 komite, 2
TU 4 guru, 9 siswa di ruangan khusus. Nanti di dalam responden itu selain mengisi responden, tolong nanti kalau yang mengisi itu yang nyata. Kalau masalah nilai gampang, Bu. Saya masalah nilai gampang. Tapi saya ingin menduda caranya masukan apa buat Pak Andri, buat teman-teman di sini. Ini yang terpenting. Nah, nanti tolong misalkan kalau menilai ini selalu, kalau walaupun selalu saya tanya, yakin, yakin, sering, ya. Masih tanya, yang perlu ditingkatkan yang mana? Yang perlu ditingkatkan yang mana? Karena nanti berpikir yang mau ditingkatkan yang mana? Ini Pak, nanti akan saya tulis. Kadang-kadang atau cukup, nanti yang ditingkatkan yang mana? Dan panjenengan nilai namanya tidak saya tentukan, hanya itu sebagai masalah. Jadi bisa mengisi selalu dengan keyakinan, saya tanya yakin, kemudian sering atau kadang-kadang atau tidak pernah, itu juga panjenengan memberi masukan, maksudnya panjenengan memberi yang diperbaiki yang mana gitu. Sehingga tidak hanya sekedar, saya khawatirnya hanya berdasarkan sentimental. Ada gitu, alat kurang karena hatinya tersinggung. Jangan seperti, tapi kita nanti akan, kemudian juga saya nanti akan juga minta sarannya, karena saran yang semak itu sangat dibutuhkan. Jadi saran itu memang ada saran yang biasa-biasa saja, tapi merupakan hal itu kita hargai. Kemudian ada saran yang luar biasa, ini kadang-kala kita tidak tahu itu. Kadang-kala ya ada saran negatif, ya, minor, ya apa-apa, itu sebagai bahan pembahasan. Ya. Jadi nanti saya minta nanti gurunya silakan nanti di atas saja, ya. Terus kemudian masuk di ruangan khusus sudah disiapkan ya Pak Asmin, ya, Pak Wakil. Kemudian berikutnya untuk observasi, Pak Sungedi tolong nanti dilayani lebih dari 2 orang biar cepat. Ya. Dan mungkin nanti Pak Sungedi akan memberikan arahan di situ, sehingga ada yang mencatat, bisa jadi dicatat di waktu diarahkan, bisa jadi nanti kita juga kita sampaikan. Berikutnya nanti juga saya setelah saya selesai wawancara dan kuesioner itu, nanti saya dampingi minimal 2 orang atau lebih. Nanti saya akan tanya. Tapi nanti teknik saya mungkin berbeda dengan tekniknya Pak Sungedi. Kalau saya sebelum menghadap ini nanti di instrumen, saya mungkin tak bukai dulu, tak cari dulu semuanya dulu, lihat, baru kemudian saya baru ke sini, sehingga akan cepat gimana. Ya. Terus nanti terakhir ada temu akhir, ya, mudah-mudahan lampunya mati, nanti yang informasi lampu mati sampai jam berapa belum tahu. Tapi suara kita ini kan terdengarkan ya sampai sana. Sudah biasa bengok-bengok. Nanti Pak Sungedi di temu akhir kita akan ada evaluasi temuan-temuan ini, tolong di ini. Dan nanti Pak Sungedi mau ngendikan sekarang apa nanti? Jadi nanti Pak Sungedi akan dipersiapkan tenaganya nanti untuk berbicara. Oleh karena itu tolong nanti panjenengan supaya hadir kembali di ruangan ini supaya tahu. Untuk Bapak Komite nanti akan saya segerakan, mungkin mempunyai kegiatan yang lain dan sebagainya. Ya, mungkin bisa tidak harus selesai, syukur-syukur nanti sampai selesai temu akhir bisa. Kalau tidak bisa ya tidak masalah. Saya kira dari saya itu, Bapak Ibu, sekali lagi kekompakan kita jaga. Yang terpenting kita saling menghormati, itu yang terpenting. Kita saling menghargai, sing enom menghargai yang tua menyayangi yang enom. Dengan batas-batas tertentu. Dengan batas-batas tertentu. Saya kira dari saya itu, dan kita mulai saja nanti biar cepat. Mudah-mudahan nanti jam berapa selesai? Jam 11. Jam 12 ya. Ya. Biasanya semakin banyak temuan atau semakin banyak ini. Ya mudah-mudahan sebelum jam 2 sudah selesai pokoknya. Pokoknya intinya sebelum jam 2 harus selesai. Syukur-syukur jam 12 sudah selesai. Saya kira dari saya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bapak Sungedi SPD.
Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dan pengarahan oleh tim penilai kinerja Kepala Sekolah Bapak Topo Wardoyo SPD MPD. Meningkat acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fatah Arifuddin SPDI. Kepada Bapak Fatah disilakan. Mungkin dari Bapak Komite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Sumedi SPD MPD, Bapak Topo Wardoyo SPD MPD, Pak Hieronymus Adriana Adriana SPD menjelang MPD, Pak. Alhamdulillah. Bapak beserta Ibu yang kami banggakan, rekan-rekan komite juga yang hadir. Mengiringi Bapak dan Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan nikmat pada hari ini masih dapat memenuhi tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dan ini walaupun kecil tak sampaikan, ada kawan saya yang nelokso, wong semene sing ora tanpa pensiunan, aku tok sekarang nganggo korpri. Iya nih, Pak Haji Sakiran. Dan ini adalah sebuah baju, Pak. Jadi badai jalan di monggo saja. Bapak dan Ibu, monggo tadi sudah disampaikan. Saya sampaikan terima kasih untuk semuanya, baik dari kepala sekolah, dari Bapak pengawas, dan ini terima kasih juga untuk diingatkan Pak Topo. Dulu waktu saya daftar pegawai negeri, Pak, tahun 85 itu saya dari Purworejo Kanchanmujo daftar di Kebumen. Saya bawa rekan 12, betul kata Pak Topo Wardoyo, golek wiridan, golek melek, golek teku-teku karo biyunge, muga-muga ketampak. Alhamdulillah ditampak. Saya lihat teman itu dulu di Dinas Medan Kapitowinangan, Bu. Wis ana nipe, Bu. Tempel di sini. Menurut 131 teng telapakan, Bu. 514 214. Orang bisa kelalen sampai hari ini, Pak. Kur merga leh nip. Kalau kita sekarang ngikuti Indonesia Muda lagi di grup SD, TK, SMP, SLTA dan seterusnya. Iya jenengan sing duwe nik. Lah wong jenengan duwe nik kok bingung. Iya. Punya nik. Artinya kita lah pantas dan layak untuk bersyukur. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang diberi kesempatan bisa mengabdi dan seterusnya. Yang lebih hebat lagi, Bapak dan Ibu, bapak saya itu petani. Ada perubahan perkembangan politik, Pak, Bu, rasa milih gambar kailah. Loh kok bapak saya lesmor kayak gini? Kono orang ngerti, dulurmu kalau timpani negara, perintah ramane aja kon pilih gambar kai, sing kena nggo ngaut maksudnya. Sampai di sana. Monggo nanti yang sudah diupayakan semua oleh panjenengan, mudah-mudahan nanti saya percaya Bapak dan Ibu ini maksimal sudah berbuat, dan
Saya juga terima kasih Pak Kepala Sekolah. Betul Pak, jenengan orang direwangi Bapak dan Ibu Guru, orang bakalan kayak gitu mata Pak. Mulai disayang anak-anaknya itu. Dan saya semenjak Pak Adriana di sini ini juga kami nilai cukup responsif, sangat perhatian dalam batas-batas tertentu ya Pak. Orang sekarang itu Pak Solihin dalam batas-batas tertentu. Yang tua harus menyayangi yang muda harus mencintai yang lebih muda ya. Sekian Pak Sungedi, insya Allah di sini positif Pak. Jadi kalau jadi pun buatan film, neng kok dilaporkan nang Pak Amiruddin yang repot. Maksudnya kayak ketua komite sang babat kon pidato ora gelem, kon pidato perpisahan itu malah nembang. Tadi mau tak nyanyikan juga Pak. Yang pasti kami berharap semua SM4 selalu lebih baik dan lebih baik, walaupun kemarin sempat kebanjiran. Dan ini adalah juga sebuah sunatullah atau hukum alam yang artinya kadang di luar jangkauan dan di luar prediksi kita semua. Dan mudah-mudahan informasi dari guru sini yang sudah 25 tahun atau banjir dan Pak Andri Wesaya Mayo nyatanya juga kebanjiran. Ini untuk peringatan kita semua. Kiranya cukup Pak dari kami. Saya anak sudah pegang mic, apalagi kok anak orjene lalu tekan semahwik ya kuat dan gitu. Mulane jangan sok mancing-mancing saya pegang mic Bu. Kalau aslinya manutan gampang, ini harus kadang ngecek limit banget akeh Pak. Sing dirasakna gitu. Uruh Bu Bonowati tambah 0. Uruh Cesare Pak Harso Bu sinten Bu? Bu Wibuh Rahayu. Dia lagi nang SPG modot-modot tuh. Iku kakak kelas kula nang SPG Negeri Purworejo. Isih perawan, Pak Solihin. Iya, Bu Ibu kelas 3, saya kelas 1 Pak. Menangi gue apa, jadi kan anak ya kok yang ketua komite kayak gue ya dokter Pak. Sekian Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan manajer stres Pak Sungedi, Pak Topo barang nih matur nuwun wekdal kula konduraken. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite Seni Negeri Mat Gombong. Mohon maaf apabila kami tadi belum mencantumkan sambutan dari Bapak. Sebelum acara berdoa, saya sebagai pembawa acara dalam acara pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kepada Bapak Fatah Arifuddin SPD, disilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa agar acara pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan nantinya hasilnya bisa menjadi refleksi kita untuk lebih baik lagi. Dan saya mohon izin berdoa menurut agama Islam. Bagi yang berbeda keyakinan dengan saya dimohon menyelesaikan. Ala hadiniya ana kuliyatin yang sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyin wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma syahidina fid din wa li jami' samil hukm wajibati aliyya wa li jami' muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaraqatil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa, maka acara pembukaan tim penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 4 Gombong telah selesai dan dilanjutkan proses penilaian kinerja kepala sekolah dan nanti evaluasi oleh tim penilai oleh Bapak Topo Wardoyo SPD MPD dan Bapak Sungedi SPD MPD. Terima kasih. Akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mungkin dari Ibu Banawati. Ada pengumuman? Mohon maaf kepada tim untuk tetap tinggal di ruang ini sambil menyiapkan catatan seperlunya. Terima kasih. Untuk Bu Rahayu berkenan mendampingi Pak Topo ke ruang 8B di mana anak ada. Kemudian ditambah dengan TU kemudian
2020 dilengkapi, ada dan ditambahi atau dilengkapi. Kemudian nomor 29 program bumi.
belas sampai 4 Gombong. Oh senang Pak. Alasannya apa? SMP 4 Gombong itu jauh dari keramaian, betul, nyaman sebenarnya untuk belajar, nyaman betul, nyaman. Apalagi gurunya perhatian loh Bapak Ibu. Bocah itu ngomong gurunya perhatian. Apalagi catanya lagi, yang satunya bilang kalau tidak nyapu atau tidak apa itu dimarahi gurunya, betul? Iya dimarahi, diingatkan. Bocah nomor kan dimarahi ya, ya dimarahi. Itu ternyata membuat anak itu terkesan Bapak Ibu, walaupun dimarahi, diingatkan itu anak terkesan. Nah Anda kan cerita dengan tetangganya enggak? Iya Pak, daripada sana ke sekolah jauh, saya akan ngajak adik-adik saya belajar sampai 4 Gombong. Nah Bapak Ibu gini, kalau ini sudah menjadi program kewirausahaan, momen penting untuk membahas sampai 4 Gombong, saya ingin ke bagian TU, pemantauan karyawan di dalam pekerjaan. Pekerjaan oke, tetapi Bapak Ibu harus ada yang namanya pengendalian kegiatan. Misalnya hari Senin tanggal 17 Agustus misalnya, itu si A sedang apa? Oh dia membersihkan kamar mandi barat. Terus yang B itu ngepel di ruang guru, ruang kepala sekolah. Terus keterangannya terlaksana atau tidak, terus dicek. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saya yakin di tempat-tempat tertentu itu yang selalu dibersihkan, tempatnya tidak dibersihkan. Dari sini nanti data yang tak berikan pada kawan tadi dengan tabel yang sudah ada, kepala sekolah tidak usah banyak perintah, koordinator tidak usah banyak perintah, itu akan tertata dengan baik melalui penulisan dokumen di situ. Contohnya Bapak Ibu pernah ke kamar mandinya SPBMU ya, pom bensin di sana atau di hotel-hotel itu kan ada standar operasional kebersihan. Kayak gitulah contohnya, pandai kayak gitu. Oh ini sudah dibersihkan, cetak. Nanti ada. Nah setelah 1 minggu kepala sekolah mau tanda tangan. Nah itu setidak-tidaknya Bapak Ibu menggiring warga sekolah untuk bisa terlibat langsung di dalam pemberdayaan lingkungan sekolah. Kalau ini kita lihat di samping kita Bapak Ibu, itu pun belum ada pemberdayaan bagus. Ini kan masih banyak rumputnya. Tapi wong namanya libur ya monggo. Ini hanya saya mengajak pada Bapak Ibu, silahkan ini bisa diperbarui. Lalu masih ada lagi Bapak Ibu yang saya tambahkan, walaupun semua sudah bagus, sudah oke, hanya tambahan saja di supervisi dan penilaian. Supervisi dan penilaian itu Bapak Ibu, harapan saya supervisi yang benar-benar legal formal ya. Bapak Ibu ada programnya jelas dari masing-masing standar pengelolaan itu. Tetapi pelaksanaannya ini Bapak Ibu tolong menilai yang sebenarnya, karena tujuan dari supervisi itu adalah membantu guru untuk tahu akan kesalahannya atau kekurangannya. Jadi bentuknya adalah memberi bantuan kepada guru agar lebih baik. Ketika ini Bapak Ibu nanti sudah ternilai, sudah terekam, tahu kekurangannya, Bapak Ibu pelaksanaan sudah, terus dikumpulkan begini, ditayangkan di layar. Si A di poin sekian nilainya 3, di poin ini nilainya 2. 2 karena apa? Oh kurang di sini. Si B ini nilai terendah misalnya 1. Kenapa? Oh kurangnya di sini. Yang lain sudah bagus semua. Nah Bapak Ibu, dengan supervisi ini akan tercermin guru yang sudah sangat baik dalam pembelajarannya dan kurang baik di dalam pembelajarannya.
Guru yang sudah sangat baik ini ditindaklanjuti dan tempatkan dia di tempat yang mulia. Misalnya apa? Menjadi tutor teman sebaya, menjadi asesor penilaian, menjadi calon besok ikut lomba inovatif guru, menjadi wakil kepala dan seterusnya. Ketika orang-orang hebat ini tadi pelajaran ini, Bapak Ibu besok berputar pekerjaannya, suruh duduk menjadi wakil, suruh menjadi siapa, suruh menjadi apa-apa, Bapak Ibu akan punya penilaian yang lengkap. Ketika orang-orang hebat ini yang sudah sangat baik itu pernah mendapatkan banyak pengalaman, kepala sekolah itu tinggal screenshot saja kok. Saya tuh udah ngalami. Kerja kerasnya itu naik di sekolah itu mesti setahun pertama itu luar biasa. Setelah tahun kedua, ketiga, kita tinggal screenshot ibaratnya. Kita punya gagasan, dia menerjemahkan. Kita tinggal memantau saja. Oh, udah begini caranya, gini, caranya gini. Semakin banyak teman-teman yang terlibat, Bapak Ibu ya, ini akan cepat sekolah itu tumbuh berkembang dengan pesat. Ini yang supervisi. Coba nanti, kalau tadi masih saya lihat supervisinya sudah dilakukan, tetapi evaluasi dan lanjutnya belum dilakukan dengan sepenuhnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir saya sampaikan di poin perubahan visi misi ya, perubahan visi misi. Coba Bapak Ibu yang menangani tentang visi misi, khususnya standar isi bagian penyusun KTSP, oke, KTSP. Itu kan setiap tahun ada namanya review KTSP ya, KTSP. Kalau visi misi itu berubah, Bapak Ibu ada dokumennya. Yang dulu visi misi bunyinya apa, oke, lalu tujuannya apa, indikatornya apa. Terus yang baru sekarang bunyinya apa, dan perubahannya di mana itu akan bisa kita lihat. Ya itu. Nah itu nanti dijadikan dokumen penting. Ketika ini pergantian pimpinan benar apapun akan tahu, oh dulu bisnisnya ini, sekarang ini. Ceritanya itu akan nyambung. Ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Yang lain sudah bagus. Itu hanya tambahan saja yang belum ada. Dan menurut saya SMP 4 Gombong sudah bisa jadi percontohan lah. Karena saya sudah nilai beberapa sekolah ini, ada di Mirit, ada Karanganyar, lalu Karanggayam, ini 4 Gombong. Itu sudah bisa jadi percontohan. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sudah kelihatan kinerjanya berubah dari tahun ke tahun sudah kelihatan. Ya. Dokumen ada semua, kurang dikit itu hal wajar. Ya, kalau ini saya simpulkan Bapak Ibu sudah kategorinya sangat baik. Ada sama. Ada kekurangan wajar, segera nanti dilengkapi ya, dengan jangan putus asa. Justru saya punya tantangan Bapak Ibu, coba ke depan nanti lebih baik lagi. Yang tak sampaikan tadi sudah diubah atau belum? Ya akan kita cek. Seiring dengan itu Bapak Ibu, saya terima kasih juga kepada teman-teman ini sudah ada perubahan mindset ya. Wes berani mencoba ini, walaupun Pak Kepala Sekolahnya belum ngobrol ya, ini belum buat PTS orang pokok Pak. Ide tok, judul tok, janjiannya ya boleh tok. Nah ini yang buat PTK itu sudah ada 4, ini ada Bu Wimba, ada Bu Puji, ada Bu Ramiati ya, Bu Wimbo ya, itu ya Bu ya, Bu Wimbo, Bu Puji, Bu Ramiati, Pak Suprayitno, inovatif, Suprayitno sama Yusuf. Wah tidak pakai Pak Bu ya. Artikel ini Bu Puji, Bu Ram, Nyati, Pak Yusuf, Pak Hanif. Modul, oh Banif ya, Banif ya. Terus modul ini sudah ada Badu Badia, betul ya? Oh iya Bu Siti Badria. Terus ada Bu Umi Haryati, ada Bu Namiati. Iya yang lain ada. Ini Bapak Ibu ketika dia ini sudah berani berubah seperti ini, saya yakin dia akan buka cakrawala baru di dalam mengubah situasi dan kondisi. Nah itu saja tambahnya Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak nanti tidak saya sampaikan. Nanti saya pribadi saja dengan Pak sekolah dan para
pemangku kepentingan, karena saya selaku dadinya sudah paham betul di sini, sudah ngerti yang dilakukan ini, yang belum ini. Tadi sudah ditunjukkan di slide, saya terima kasih. Dan Bapak Ibu, saya mohon bekerja sama yang baik ya tentang mengelola persekolahan. Terus tadi saya keliling ke belakang waktu sampai sholat itu, kalau perpus tidak tak lihat, atau sebelumnya sudah lihat perpus Pak Yusuf di mana ini rumahnya Pak Doyo. Ya, ini banyak kursi-kursi yang itu, kalau itu tadi sudah harus dimusnahkan, tolong segera dibuat berita acara dimusnahkan biar bersih banget, maksud dulu ya. Terus misalkan ada puing-puing di belakang itu, undang ke mobil itu loh, mobil sampah itu loh, dipalingkan seangkutan berapa? Saya di Karanganyar itu 15 tanker itu, zamannya Pak Prapto itu. Wah, tobat lah ngurusin. Undang ke itu sampai 15 itu timbunan sampah banyak banget, buangi. Nah, kalau gitu undangan saja, nanti paling bayarnya berapa? Lah, nanti di rumahnya Pak Handoyo itu saya kasih waktu triwulan dan semester. Dari perpisahan itu kemarin baru ini paling sebulan ya Pak, yang di sampel itu. Dan nanti 3 bulan Pak Handoyo sudah pamit atau belum? Kalau belum saya tunggu sampai setengah tahun, nanti kalau belum kita panggil. Kalau sudah Pak Handoyo nanti tidak menggunakan itu kita bersihkan, kita kosongkan, ya, kosongkan, nanti Bapak Ibu bisa dipakai untuk inovasi yang lain, atau penghijauan atau sayuran apa, silahkan dipakai. Ya itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan selamat kepada SMP 4 Gombong. Dan selanjutnya Pak Topo silahkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan mana yang belum ada. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Mungkin saya waktunya sampai 10-20 menit lah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya melanjutkan. Yang pertama, harapan-harapan daripada baik guru, TU, siswa, pola sekolah. Saya ingin menyampaikan apa adanya, tidak ada usaha tersinggung dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki diri ke depan. Yang pertama, diharapkan perubahan masa depan, yaitu baik pembelajaran, penata usahaan, tenggang rasanya, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan motivasi guru dan siswa, jangan mudah mengeluh, Pak, pantang menyerah, lebih peduli terhadap lingkungan sekolah. Itu ada beberapa itu. Yang berikutnya, peningkatan kompetensi guru dan TU dalam IT, Pak. Itu ada saran seperti itu. Jadi perlu adanya pelatihan-pelatihan terus mengenai masalah IT, pembelajaran. Mungkin ini perlu masanya daring. Berikutnya, konsisten terhadap tujuan sekolah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Berikutnya, inovatif dalam ide-ide pelestarian lingkungan dan kebersihan, lebih bersih, indah dan nyaman. Harapannya seperti itu. Memang ya tidak salah juga sih kalau kita bilang, apalagi di belakang sana masih ada gubuk gitu, segera di. Berikutnya, meningkatkan keamanan sekolah, merenovasi bangunan yang rusak, ya, dinding atap, mungkin dinding atapnya itu sisa menanam pohon-pohon atau tanaman, ya, biar sejuk. Lalu dibicarakan lagi, ini untuk dibicarakan ke depan tentang taman. Kelihatannya sudah di taman di depan itu ya, mulai ya. Terus berikutnya, mempertegas kedisiplinan sekolah. Berikutnya, meningkatkan siswa dalam bidang kedisiplinan dan disiplin dari siswa ya. Mungkin siswa ini siapa dong? Kodenya ngerti lah, si bodoh kelompoknya. Nah disinilah ini ada usulan dari siswa supaya meningkatkan kedisiplinan anak dan kedisiplinan. Berikutnya, meningkatkan kemampuan TU
Sudah dalam IT dan kerjasama dan manajemen ketatausahaan serta guyub rukun. Ini volume termasuk ujian kita. Berikutnya meningkatkan siswa dalam bertanya, berpendapat dan berargumentasi. Nah, ini tantangan Bapak Ibu guru semuanya. Ini kelihatannya Anda tahu bisa ya. Ini tolong anaknya menginginkan supaya anak itu pintar bertanya kenjel. Kalau memang saya perhatikan tadi saya tanya pada anak tadi berarti kok beda ya SMP 4 grade 4 dengan SMP itu kok beda ya. Kemarin saya tanya anaknya itu kendel-kendelnya saya itu mana berarti. Memang yang agak berani ya coba tadi itu yang agak berani. Apalagi kelas 7 saya tanya kenal sama Pak nanti kelas sekolah tidak. Kenal terus. Yesus, tapi dibiji apa Bapak Yosua belum pernah ketemu. Tapi kayak mau ngerti jenengan itu belum pernah ketemu, orang kenal jenengan dibiji apa Bapak? Ya wes. Berikutnya sudah meningkatkan siswa banyak. Tingkatkan gotong royong juga. Sebaiknya punya satpam. Ini ada masukan sebagai punya satpam sampai pagi tidak jalan. Karena hubungannya dengan keuangan yang mau diatur dengan kos nanti itu memang sangat dibutuhkan. Kalau sangat dibutuhkan ya itu sangat baik. Kamar kecilnya perlu ditambah apa bentuknya? Kamar kecilnya kan ditambah apa? Memang kurang kamar kecilnya. Kalau kamar kecil itu hubungannya dengan ronggal jumlah siswa yang bisa dihitung. Berikutnya memanfaatkan lingkungan sekolah tadi sudah. LCD lampu yang mati supaya diperbaiki. Penghijauan mungkin anak-anak mungkin merasakan penghijauan supaya dilakukan di depan sekolah. Perjelas visi guru KS TU saudara pribadi. Tolong Bapak Ibu, saya menginginkan pendidikan untuk memperjelas baik gurunya dari sekolah itu memperjelas visi pribadi, diperjelas, direnungkan. Jangan misi jangan cita-cita jangan begitu itu penting itu penting. Ojo semrawut guru genah. Jadi menjadi guru visinya guru genah. Semrawut. Yang simpel saja dan itu merupakan pedoman bagi dengan cita-cita selanjutnya. Tolong nanti di rumah diangan-angan jajan cita-citaku, visiku dalam menjadi guru biasanya guru itu apa? Itu penting. Kalau tidak punya visi pribadi nanti juga berlampias. Kalau tanamkan itu. Berikutnya masalah RKT, RKS, ya, ABBS, RKS ini sudah ada, ya, sudah ada. Ya, kalau lebih disimpulkan dan mengacu ke 8 standar. Tadi sudah bagus ya, sudah ada. Hanya caranya gue masih kegiatannya itu supaya nyata. Jadi perlu panjenengan ketahui bahwa program sekolah itu sebenarnya itu sedikit. Kalau saya perhatikan pelajar sekarang itu hanya 10. Tapi 10 itu meliputi tentang administrasi perkantoran, jelas tapi kemudian juga 8 standar dan lingkungan. Nah, masing-masing program tadi itu buat kegiatan-kegiatannya. Dan kegiatan-kegiatan itu dalam rangka pencapaian mutu sekolah, dalam pencapaian atau pemenuhan daripada sub-indikator daripada standar mutu. Jadi kita bekerja, mutu sekolah itu ada standarnya. Standar mutu di situ meliputi apa saja, sebenarnya apa, sub-indikatornya apa saja, itu perlu panjenengan petugas di situ. Kemudian untuk mewujudkan sub-indikator atau tujuan daripada indikator yang dicapai itu bisa beberapa kegiatan, kegiatan 3 kegiatan yang memang membutuhkan banyak kegiatan untuk menanamkan tujuan daripada sub-indikator itu. Ini yang perlu ditanamkan secara jelas, sehingga nanti dipetani prioritas kita kemana, ya, itu nanti dipertajam. Dan dana-dana mana yang perlu didanai dan yang sudah tidak perlu didanai, karena juga dana kita terbatas. Itu jadi fokusnya jelas. Jadi nanti Pak Andri mungkin masih tahu 2 tahun di sini, ikut 3-4 tahun ya.
Tapi bagaimanapun juga nanti walaupun nanti ganti kepala sekolah, kalau nanti programnya bagus, ada dokumennya, ada kelasnya, ada monitoringnya, dan itu menjadi sebuah satu laporan, dan itu sudah masing-masing standar itu dimegang dan meningkat dengan baik, pergantian apapun itu akan mudah diperbaiki dan itu akan mempermudah untuk mengganti. Dan kalau kemesraan itu harus semuanya diserahkan, ya. Baik itu tugasnya, kemudian juga laporannya, dan itu diserahkan semuanya supaya dievaluasi, dijaga ke depan dan diperbaiki. Ibu yang saya hormati, berikutnya tingkatkan pengalaman siswa. Tadi dimasukkan ke itu tingkatkan pengalaman siswa, terutama di sini adalah spiritual sosialnya, bagaimana kita berpengalaman. Kemudian keterampilan itu juga harus kita tingkatkan, karena dengan kalau mengadu ke IASP 2020 atau akuntansi itu bisa dibuka, karena IASP sendiri itu juga mengacu ke 8 standar. Jadi panjenengan bisa membuka IASP 2020 itu, nanti yang diharapkan itu apa, lalu kegiatan kita apa untuk supaya anak itu seperti itu gitu. Jadi buka itu IASP, selain buku standar itu ya, buka itu IASP, kemudian untuk mencapai tingkat keempat itu kegiatan-kegiatan apa yang harus saya lakukan. Jadi nanti target kita tingkat keempat. Jadi tingkat keempat itu tingkat yang sudah budaya. Itu dengan mengetahui itu panjenengan akan membuat sebuah kegiatan-kegiatan tepat sasaran. Jadi kegiatan ini akan menghasilkan dan membackup itu sehingga aplikasi ke depan panjenengan nilainya itu luar biasa. Terus berikutnya terakhir, kalau nilai hasil supervisi itu saya perhatikan. Kita tadi untuk supervisi, masa nilainya supervisor dengan nilainya guru yang dosen itu tinggi guru. Biasa nilai seperti yang menjadi supervisor hanya 8 guru. Nah ini kalau berarti ada kelengkapan yang tidak dilengkapi oleh supervisor. Oleh karena itu tolong yang menjadi supervisor itu sebagai teladan, yang minimal yang menjadi supervisor itu nilainya tinggi. Nilai tinggi harus yang minimal sangat baik semua. Sangat baik semuanya, karena dia nanti akan mensupervisi guru-guru. Oleh karena itu, saya yakin dalam nilainya itu mungkin ada kelengkapan yang belum lengkap. Oleh karena itu, kalau menjadi supervisor, di situ memang harus dan nilainya itu ya kita kira terbaik. Kalau misalkan belum lengkap, ya dilengkapi dulu baru nanti ini ya, sehingga nilainya itu supervisor itu supaya nilainya sangat baik. Dan sebagai contoh untuk kemudian karena supervisor kalau masalah PKP itu memang harus punya sertifikat, tapi kalau untuk supervisi untuk membantu pelajaran itu juga tidak harus untuk sertifikat. Itu nanti hak kepala sekolah. Kalau memang beri bagus, beri nilainya bagus, setengah tahun itu bisa kita dikasih tugas atau diminta untuk menjadi supervisi untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk PKG itu memang syaratnya diantaranya harus punya sertifikat. Bapak Ibu, karena waktunya sudah sore dan kita punya kepentingan lain, dan tadi sudah disiapkan oleh Bu Banawati, di samping sana ada apa-apanya, itu tadi saya sebagai asisten di sini. Memang Pak Smriti baru setahun ini jadi di sini, alhamdulillah. Kalau saya sudah bertahun-tahun, sehingga saya itu hafal guru-guru di sini. Memang kinerja guru di sini tak ini bagus, hanya saja itu ini kepeduliannya itu yang perlu ditingkatkan. Jadi semua guru harus peduli, semuanya harus peduli. Saya memang pernah ngomong, Pak Hando itu sebenarnya peduli banget tuh. Hanya memang ada sesuatu yang memang yang tidak pasti Pak Hando. Tapi kalau masalah kepedulian, Pak Hando dia peduli. Nah, di sini saya membutuhkan Bapak Ibu guru semuanya, itu yang juga perlu ditingkatkan adalah kepedulian bersama. Jadi kalau ada komitmen apa bareng-bareng ya dilengkapi. Kalau anak buang tempat sampah tidak buang tempat sampah, semuanya dilengkapi. Ada yang guru jangan sampai
ada guru yang peduli banget, ada guru yang kurang peduli banget, sehingga guru yang terlalu peduli banget kadang-kadang dihalu oleh anak, oh galak lawan, tapi justru galaknya panjenengan kadang-kadang dikesan oleh anak, nanti kalau sudah lulus itu dikesan oleh anak, kayak jajaran guru, kayak jajaran angkatan. Sementara itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Topo Wardoyo SPD MPD, Bapak Sungaidi SPD MPD yang telah berkenan memotret sekolah kita dan sekaligus kinerja kita. Untuk masalah hasil kami masih butuh bimbingan Bapak, sehingga untuk ke depan mari dengan bimbingan dan apa yang sudah diberikan ke kita, masukan-masukan yang telah kita lewati bersama, kita dengarkan bersama, kita gunakan untuk ke depan bekal melakukan suatu perubahan. Saya percaya bahwa untuk melakukan sebuah perubahan pasti ada suka dan tidak sukanya. Namun semua akan bisa menjadi baik karena kita ikhlas untuk melakukan perubahan. Sekali lagi, agenda hari ini sudah terlewati satu demi satu dengan baik. Kami hanya bisa mengaturkan terima kasih dan masih tetap butuh bimbingan Bapak. Untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak, kita sudah cukup ya secara fisik energi menurun. Untuk itu berkenan kami semua berharap banyak Bapak berkenan untuk bisa bergabung dengan kami mensuplai energi fisik kita. Demikian juga anak-anak kita juga berharap banyak. Untuk itu kesempatan sepenuhnya kami kembalikan kepada Ibu Kukuh Margi Mulyani yang tadi telah membawakan agenda siang hari ini untuk diteruskan dengan makan siang bersama. Monggo Bu Kukuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Topo Wardoyo dan Bapak SPD MPD yang selaku asesor di SMP Negeri 4 Gombong dan Bapak Ibu guru dan karyawan. Seharian kita telah mengikuti serangkaian acara PKKS ini dan Bapak pengawas, Bapak asesor sudah memotret keseluruhan SMP Negeri 4 Gombong. Dan secara umum tadi disampaikan oleh Pak Asesor, Bapak Sungaidi sudah sangat baik. Namun walaupun sudah sangat baik, tapi ternyata PR-nya juga masih banyak Bapak Ibu. Jadi sangat baik, tapi PR-nya masih baik, masih banyak sekali. Tapi PR itu bukan PR semata-mata untuk kepala sekolah Bapak Ibu. PR untuk semuanya, untuk kita semua. Jadi PR kita bersama untuk berbenah menjadi semakin lebih baik lagi. Karena ini cita-cita kita bersama, cita-cita Pak Pengawas, cita-cita saya kepala sekolah, cita-cita panjenengan semua agar SMP 4 Gombong bisa menjadi lebih baik dan bahkan bisa menjadi percontohan di sekolah lain. Begitu saya sampaikan terima kasih atas bimbingan dan pencerahan kepada Bapak Asesor, penilai yang sudah berkenan memotret kita bersama, dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah mendukung acara ini, kegiatan PKKS ini, dan mudah-mudahan masukan-masukan atau pencerahan yang sudah disampaikan, harapan-harapan dari penilai bisa kita benahi bersama sehingga SMP 4 Gombong menjadi lebih baik lagi. Begitu saya kepala sekolah, mohon maaf yang besar-besarnya pada Bapak Asesor, juga pada Bapak Ibu guru semua apabila dalam
pelaksanaan PKKS ini banyak yang kurang berkenan dan kurang bagus bagi SMP 4 Gombong. Saya kepala sekolah minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Asesor yang kami hormati pula, terima kasih. Alhamdulillah acara penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 4 Gombong telah selesai dan berjalan dengan lancar, dan insya Allah hasilnya sangat baik. Mudah-mudahan untuk maju ke depan kita agar lebih baik lagi. Amin. Sebagai pembawa acara, apabila dalam memandu acara kegiatan pada siang hari ini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Maka acara penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 4 Gombong Selasa tanggal 17 November 2020, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu dokumentasi Bu. Foto bersama Foto dulu. bersama ya. Terus dilanjutkan ramah tamah di ruang sekolah. Ada masing-masing. Ya, naik kursi berapa Pak?